Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Ada 3 pilihan. 1, snack time. 2, tidur. 3, kajian. Kajian Ustaz. Kajian ya. Baik. Mungkin Anda ngantuk, kurang lagi saya juga sama. Tapi kita bertahan dulu di tempat ini untuk bareng-bareng belajar, insya Allah biar tidurnya Bapak Ibu lebih nyenyak. Kita mau bahas bukunya paling panjang dalam beberapa sesi daurah bersama SRB, yaitu tafsir salat. Mungkin tidak bisa selesai dalam 3 hari ini, maka kami sebutkan 3 tema utama. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mudah untuk bisa khusyuk dalam sholat. Karena pembahasan kita tentang khusyuk dalam sholat, berarti Anda harus khusyuk ketika mempelajarinya. Cuman perlu diwaspadai, kalau melebihi dosis Anda akan tidur. Tetap khusyuk, tapi fokus untuk belajar. Insya Allah tidak lama. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menghisap kita lahir batin. Kita akan dihisap oleh Allah bagian yang lahir dan bagian yang batin. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat wajah kalian, Allah tidak melihat fisik kalian, tapi yang Allah lihat adalah qulubikum wa a'malikum, hati kalian dan amal perbuatan kalian. Ini memberikan kita sebuah pemahaman bahwa yang dinilai oleh Allah dari hamba adalah lahir batin. Sehingga sebagaimana bagian lahiriah kita dinilai, bagian batin kita juga dinilai. Dan penilaian batin dalam masalah ibadah diantaranya adalah kualitas khusyuk seseorang ketika ibadah. Karena itu ibadah yang diiringi dengan semangat khusyuk yang tinggi, dipenuhi dengan iman kepada Allah, tentu nilainya berbeda dengan ibadah yang khusyuknya rendah. Maka kalau kita sudah sholat, jumlah rakaat kita sama, gerakan kita sama, yang membedakan kualitas salat kita adalah nuansa batin. Disinilah kita akan belajar bagaimana untuk bisa memaksimalkan khusyuk dalam salat agar salat kita bisa lebih bernilai. Baik. Dimulai dari satu kata atau satu pertanyaan. Apa yang Anda pikirkan ketika salat? Apa yang Anda pikirkan ketika salat? Salat mikir apa, Pak? Mikir kapan salam atau merencanakan kegiatan pasca sholat. Waktu sekitar tahun 2006-2007 itu sempat viral sebuah workshop dan pelatihan di hotel, namanya pelatihan khusyuk sholat. Pelatihan sholat khusyuk ini harganya cukup mahal di hotel. Sama daurah ini mahal mana? Dan karena harganya cukup mahal, hanya untuk bisa belajar khusyuk dalam sholat, akhirnya yang bisa ikut hanyalah orang-orang tertentu. Ada beberapa di antara tetangga kami dan dosen kami, waktu itu dosen UGM, yang ikut pelatihan sholat khusyuk. Karena saya penasaran, apa yang dipelajari dalam pelatihan itu, sehingga saya memberanikan untuk tanya sama mereka, apa sih yang dimaksud dengan khusyuk dalam sholat? Ternyata
jawaban yang mereka sampaikan itu beragam. Ada sebagian di antara mereka yang mengatakan, aku bisa merasakan khusyuk kalau ketika sholat seolah-olah saya berada di depan Ka'bah. Sehingga ketika dia sholat membayangkan depannya adalah Ka'bah. Ada juga yang ngasih jawaban, saya bisa merasa khusyuk ketika sholat ketika saya merasa bahwasanya saya sedang berada di luar angkasa. Kanan kirinya adalah suasana gelap gulita penuh dengan bintang. Ada juga yang merasa khusyuk ketika dia membayangkan di depannya seperti ada benda putih, serba putih, tanpa warna yang lain. Ada juga yang bilang, aku bisa merasa khusyuk kalau mendengar suara gemercik air, seperti sungai surga. Masya Allah. Kesimpulan saya, mereka ini alumni pelatihan yang sama, tapi kesimpulannya beda-beda. Karena ternyata mereka sendiri kebingungan untuk mendefinisikan sholat khusyuk itu apa sih. Dan kenyataannya saat mereka mendefinisikan sholat khusyuk, mikir dalam sholatnya itu beragam. Ada yang mikir tadi ya, seperti di depan Ka'bah, ada yang seperti berada di luar angkasa, ada yang seperti ada benda putih di depannya, dan seterusnya. Apakah seperti itu yang dimaksud khusyuk dalam sholat? Kali ini kita akan belajar tentang itu. Pertama, memahami bagaimana prinsip khusyuk dan bagaimana cara mewujudkan khusyuk dalam sholat. Baik, saya ajak Anda untuk melihat, silahkan langsung bisa dibuka di halaman pertama. Di halaman pertama dari buku ini, setelah daftar isi, Bapak Ibu, kami arahkan untuk mempelajari tentang cara mudah untuk khusyuk dalam sholat. Ada sebuah hadis Nabi SAW, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Qama Rasulullah SAW yusalli fi khamisatin dzati a'lam. Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat dan beliau memakai baju dzati a'lamin yang ada luriknya. Bapak tahu lurik, Pak? Kalau seperti ini namanya apa, Pak? Batik. Batik dengan lurik itu beda, Pak. Kalau lurik itu seperti seragam umroh bareng ANB, Pak. Ya, ini iklan tipis-tipis nah, Pak ya. Jadi cuman garis-garis saja. Laha a'lam, ada lurik-luriknya. Fanadhara ila alamiha. Kemudian Rasulullah SAW sempat ngelirik ke arah lurik tadi. Falamma qada salatahu, qal, begitu selesai salat, beliau menyampaikan, idhabu bihadil khamisah ila Abi Jaham bin Hudzaifah. Kembalikan, bawalah kain ini kepada Abu Jaham bin Hudzaifah. Wa'tuni bi ambijaniyah, dan bawakan aku kain penggantinya, yaitu kain ambijaniyah yang lebih polos, lebih sederhana. Apa kata Nabi SAW? Fa innaha alhatni anifan fi salati. Karena tadi luriknya sempat menggangguku ketika sholat. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW sholat dengan memakai pakaian lurik seperti itu terganggu. Padahal kan kita biasa kalau sholat sajadahnya penuh dengan batik, Pak ya, penuh dengan aneka corak. Sampai orang ketika sholat sambil tebak gambar. Ini ulat apa ular? Ini burung apa? Gitu. Imajinasi dia kau gambar tadi. Cuman kenapa kita tidak merasa terganggu dengan itu? Sehingga kita ketika sholat dengan nuansa gambar yang beragam itu ya, biasa-biasa saja. Anda sholat misalnya dengan pakai batik, dengan pakai baju putih, mana yang lebih tidak khusyuk? Sama-sama nggak khusyuk, Pak. Kita tidak merasa terganggu dengan aneka corak yang kita pakai ketika sholat. Tapi Rasulullah SAW terganggu. Nah pertanyaannya, jika Nabi SAW merasa terganggu dengan lurik di baju beliau, kenapa kita tidak terganggu? Apakah berarti sholat kita lebih khusyuk daripada Nabi SAW? Tentu tidak. Lalu pertanyaannya, mengapa kita yang biasanya sholat dengan aneka pakaian bergambar tidak terganggu? Ini adalah masalah konsentrasi.
Orang yang konsentrasi ketika sholat, maka dia akan terganggu ketika ada sesuatu apapun yang membuat konsentrasinya buyar, yang bisa mengganggu konsentrasinya. Saya ulang ya. Orang yang konsentrasi ketika dia sholat, dia akan merasa terganggu ketika ada apapun yang bisa mengganggu fokus dia. Bayangannya kayak gini Pak. Kata kunci dari khusyuk itu fokus. Jadi kalau di sini saya membuat daftar kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Nanti Anda bisa urutkan dari sekian banyak kegiatan ini, mana yang kira-kira butuh untuk fokus. Ngerjakan ujian matematika, menulis jurnal ilmiah, membaca berita, baca WA, lihat-lihat marketplace, scroll-scroll Instagram. Yang paling butuh untuk fokus yang mana Pak? Instagram. Masya Allah. Makanya dipanggil nggak denger ya. Sehingga kalau udah asik nonton Instagram, Masya Allah, di kegelapan malam wajahnya bersinar. Anda akan tahu kira-kira dari sekian banyak bagaimana manusia berkegiatan dengan aktivitas dia. Mana yang kira-kira butuh untuk khusyuk? Butuh untuk fokus. Kita sepakat ini butuh fokus. Ngerjain matematika Pak, butuh fokus Pak. Sehingga sampai ketika ada ujian, itu ada peringatan. Harap tenang, ada ujian. Loh kenapa ketika ada ujian harap tenang? Karena orang yang ujian butuh fokus. Demikian pula ketika Anda sedang nulis jurnal ilmiah, atau misalnya Pak dokter sedang mengerjakan tindakan operasi, tapi di keributan, banyak hiruk pikuk suara, dangdutan dan seterusnya. Anda mungkin akan terganggu, karena Anda butuh fokus. Seperti itulah kurang lebih kualitas sholat Nabi SAW. Sehingga beliau ketika sholat itu saking fokusnya, sampai kondisinya sebagaimana ketika orang itu berusaha untuk tenang pada saat dia sedang mengerjakan sesuatu yang serius. Itulah khusyuk. Lain halnya kalau Bapak baca berita, mau di kafe yang bising, Anda baca WA, walaupun di tempat yang penuh dengan suara, masih bisa nggak baca Pak? Bisa. Anda merasa terganggu nggak ketika baca berita di kafe yang bising? Kenapa tidak? Karena nggak perlu fokus. Karena kita nggak perlu fokus. Sehingga pada saat Anda membaca seperti itu dan Anda merasa, saya nggak perlu fokus dengan baca seperti ini, maka bisa baca sambil nyantai, sambil di atas kendaraan. Sebab nggak perlu fokus. Karena nggak perlu fokus, maka saat Anda baca itu kualitasnya seperti sholat yang kita kerjakan. Itulah kira-kira kualitas sholat kita. Sehingga di sini adalah kualitas sholat yang dikerjakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kurang lebih kualitas sholat kita. Padanannya. Saya bicara padanan. Berkaitan dengan bagaimana batin manusia yang bisa fokus. Bagi orang yang dia sholatnya nggak fokus, kualitasnya itu seperti layaknya orang baca berita, layaknya orang baca WA. Dia tidak merasa terganggu dengan hiruk pikuk suara dan apapun yang ada di kanan kirinya. Tapi bagi mereka yang mau mengerjakan sesuatu yang butuh fokus, dia akan terganggu kalau ada banyak suara yang mengganggunya. Salatnya Nabi SAW itu seperti orang yang ujian matematika, orang yang mengerjakan jurnal ilmiah, orang yang mau mengerjakan tindakan operasi dan seterusnya. Baik, disinilah inti dari khusyuk adalah ketika seseorang menghadirkan hati. Jadi fokus itu saat ibadah hatinya hadir. Apa ada Pak ibadah tapi hatinya nggak hadir? Banyak sekali. Orangnya sholat lagi di masjid, hatinya sampai dapur. Orangnya sholat di masjid tapi hatinya sudah healing kemana-mana. Sehingga misalnya ya, ini mungkin ada peserta yang kesekian kalinya ikut daurah seperti ini. Dia lagi sholat nih, besoknya mau berangkat safar, itu hatinya sudah sampai Jogja Pak. Padahal orangnya masih di Jakarta. Besok padel. Itu yang dimaksud orangnya sholat,
di masjid, tapi hatinya entah sampai mana, mungkin tidak sampai warung, sampai mana. Berarti kan hatinya tidak hadir. Karena dia mikir apa yang akan dia rencanakan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Laisa laka min salatika illa ma aqalta minha." Kau tidak mendapatkan pahala dari salatmu selain apa yang kau pikirkan. Maksudnya adalah yang kau hadirkan hatimu dari salatmu. Sehingga sekali lagi tadi, kita dihisab oleh Allah lahir batin. Maka pada saat lahir kita, salat kita secara fisik oke, tidak ada masalah. Tapi batinnya nggak karu-karuan, kualitas salat kita jadi rendah. Kualitas salat kita jadi rendah. Karena itulah kata Ibnu Abbas, kau akan mendapatkan pahala dari salatmu setingkat dengan apa yang kau hadirkan hatimu ketika kau salat. Sehingga pada saat orang itu salat tapi pikirannya melayang kemana-mana, berarti di posisi itu dia tidak khusyuk. Dr. Said Al-Qahtani mengatakan, al-khusyu'u huwa khudurul qalbi waqta talabbusihi bi ta'atillah. Khusyuk itu adalah menghadirkan hati pada saat orang sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah. Salat ada khusyuk. Kemudian baca Quran juga ada khusyuknya. Umroh lagi tawaf, bisa nggak orang khusyuk, Pak? Bisa. Ada nggak orang tawaf tapi pikirannya melayang kemana-mana? Banyak. Di saat orang tawaf dan dia fokus dengan kegiatan tawafnya, sampai nangis, tenggelam dengan doa yang dia lakukan. Sampai ini putaran keberapa? Ke-9. Oh, saking senangnya dengan tawaf. Yang lain sudah berpikir kapan bisa keluar dari tempat tawaf karena begitu sesak dan padat. Tapi ada orang yang menikmati kegiatan dia tawaf. Demikianlah kondisi para hamba ketika dia sedang khusyuk dengan ibadahnya, tenggelam dengan ibadahnya, di saat itulah nilai pahalanya akan semakin besar. Baik. Dan Bapak Ibu bisa perhatikan ya. Pada saat orang itu fokus dengan hal tertentu, maka yang terjadi apa? Melupakan yang lain. Yang terjadi ini, melupakan yang lain. Ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh Syekh Dr. Utsman Al-Khamis berkaitan dengan makna kenapa Nabi SAW ketika sholat tahajud sampai kakinya bengkak dan beliau tidak merasa sakit. Padahal kita kalau berdiri lama nggak sampai kaki bengkak, sudah nggak kuat. Rasulullah SAW berdiri lama sampai kakinya bengkak dan itu beliau tidak merasakan sakit. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha yang memberikan saran kepada Nabi SAW, kenapa anda tidak beristirahat? Waqad ghafarakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa anda yang telah lalu dan yang akan datang. Kenapa harus seperti ini? Apa jawab Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura. Bukankah aku layak untuk menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Kenapa ketika beliau sholat sampai kakinya bengkak tidak terasa? Ilustrasinya Pak, orang yang fokus dengan hal tertentu akan melupakan yang lain. Contoh, Bapak naik motor bersama istri, anak yang masih bayi, kemudian di perjalanan mengalami kecelakaan, semuanya terpental. Bapak terpental, istri Bapak terpental, anak Bapak terpental, HP Bapak terpental, dompet terpental. Pertanyaannya, siapa yang Bapak cari pertama kali? A. HP, B. HP, C. HP. Apa yang akan Bapak cari pertama kali? Anak atau istri? Hah? HP. Baik. Misalnya Anda selamat ya. Tapi karena pikirannya fokus ke anak, ngejar anak. Di mana anaknya? Oh tadi terpelantal. Akhirnya dia berusaha untuk ngejar anaknya. Begitu dia berhasil mendapatkan anaknya, diberitahu,
Pak, bocor. Oh iya, Masya Allah. Dia bocor nggak terasa. Kenapa? Karena dia fokus dengan anak tadi. Saat Anda fokus dengan HP misalnya, mungkin Anda berusaha untuk menyelamatkan HP. Dan Anda fokus dengan HP itu. Mungkin luka yang ada di badan. Pak, itu Pak, luka Pak di tangan. Oh iya, luka. Luka di kaki. Baru terasa sakit setelah diberitahu. Sebelum diberitahu, tidak merasakan apapun. Karena saking fokusnya. Disitulah orang kalau fokus dengan hal tertentu akan melupakan yang lain. Nabi SAW saking fokusnya dengan sholat yang beliau kerjakan, sampai beliau SAW kakinya bengkak, tidak terasa. Itulah khusyuk level tertinggi. Di buku saya sebutkan ya, nanti insya Allah akan kita bahas tentang 5 tingkatan manusia ketika mengerjakan sholat. Baik. Karena itu Bapak Ibu, dengan menghadirkan hati akan menyebabkan seseorang tenggelam dalam ibadah sholatnya. Dalam posisi itulah dia akan mendapatkan nilai pahala yang lebih tinggi. Tapi kalau kualitas khusyuknya itu rendah, maka nanti nilai ibadahnya akan turun. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih tentang orang yang sholat tapi dia dapatkan dari sholatnya hanyalah setengahnya, seperempatnya, dan seterusnya. Coba kita lihat hadis berikut ini. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis dari riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, Innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usyru salatihi. Ada orang yang selesai sholat, sementara tidaklah dia mendapatkan pahala dari sholatnya selain 1/10 dari sholatnya, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, nisfuha atau setengahnya. Beliau sebutkan ada yang dapat 1/10, ada yang dapat sepersekian, sepersekian. Angka ini sifatnya hanya contoh. Artinya gimana Pak? Bisa jadi ada di antara kita yang tadi sholat cuman dapat pahala 1/100. Ada yang cuman dapat pahala 1/1000. Ada yang kecil sekali. Tergantung dari kualitas sholat. Ya. Maka disinilah kita bisa lihat betapa pentingnya arti khusyuk dalam sholat, karena ini yang menentukan kualitas pahala kita. Dan di sana ada manusia yang mengerjakan sholat tanpa makna. Kita akan ceritakan terlebih dahulu. Sebelum khamar diharamkan, ini agak lompat dikit, kayak di buku agak lompat dikit, tapi Bapak fokus saja yang kita sajikan di depan ya. Sebelum khamar diharamkan, para sahabat minum khamar sampai mabuk. Saat masuk waktu sholat, mereka pun ikut sholat dalam keadaan pengaruh mabuknya belum hilang. Sehingga saat sholat, mereka dalam kondisi mabuk, bacaannya akhirnya ngelantur. Disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, pada waktu datang waktu sholat, Ali bin Abi Thalib disuruh untuk jadi imam. Ketika itu ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kemudian beliau dalam kondisi mabuk membaca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, tapi mendem Pak. Kebayang Pak, orang mabuk baca surat Al-Kafirun, muter-muter, gak sampai ujung. Hingga Allah Subhanahu wa taala haramkan mereka untuk sholat dalam kondisi mabuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara." Wahai orang yang beriman, jangan kalian lakukan salat sementara kalian dalam kondisi mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian mengetahui apa yang kalian baca. Sejak turun ayat ini, karena khamar itu kan diharamkan secara bertahap. Sejak turun ayat ini, maka para sahabat ketika minum khamar, mereka pilih waktu. Mereka minum khamar setelah sholat isya, mabuknya tengah malam, subuh sudah sadar, terus bisa sholat subuh. Ini sebelum khamar diharamkan secara total. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, khamar ini adalah minuman pendamping kedua selain susu. Anda kalau datang tamu Pak, biasanya yang Anda tawarkan minuman apa Pak?
Hah? Kopi atau teh, gitu Pak ya. Itulah minuman pendamping kita di zaman sekarang. Dulu di zaman Nabi SAW, minuman pendampingnya adalah kalau enggak susu, khamar. Makanya Rasulullah SAW pada waktu Isra Mi'raj didatangi oleh Jibril sebelum khamar diharamkan. Jibril membawa 2 gelas, yang satu isinya susu, yang satu isinya khamar. Lalu Nabi SAW memilih susu. Kemudian dipuji oleh Jibril, innaka qad ikhtartal fitrah. Kau memilih fitrah. Kau milih fitrah. Walaupun Nabi SAW andaikan beliau milih khamr enggak dosa. Karena ketika itu khamr di posisi belum diharamkan. Tapi beliau milih susu. Maka pada saat mereka dilarang untuk minum khamr, dilarang untuk sholat dalam kondisi mabuk, mereka tetap minum khamr. Namun mereka minum khamr pilih waktu. Mereka minum pada saat habis isya, nanti subuh sudah sadar. Allah Subhanahu wa taala melarang jangan kerjakan salat sampai dalam kondisi kalian sedang mabuk, sampai kalian tahu apa yang kalian baca. Nah, disinilah kita mendapatkan sebuah pelajaran. Orang yang mabuk dilarang salat karena mereka tidak paham dengan apa yang mereka baca ketika salat. Dan di zaman sekarang orang mengerjakan salat dan tidak paham dengan apa yang mereka baca walaupun gak mabuk. Maka tidak harus nunggu minum khamr dulu untuk bisa disebut sebagai orang yang tidak paham dengan bacaan salatnya. Karena itu ada seorang ulama yang mengatakan, kam min musallin, betapa banyak orang yang salat, lam yashrab khamra, dia tidak minum khamr, wa huwa fi salatihi, dan ketika dia salat, la ya'lamu ma yaqul, dia enggak paham dengan apa yang dia baca. Qad askarathu dunya bihumumiha, karena dia dibuat mabuk oleh dunia berikut seluruh obsesinya. Subhanallah. Jadi mungkin Anda dalam kondisi seger, waras, sadar, tapi ketika salat kok enggak ngerti maknanya, enggak paham, itu tercela bagi para ulama. Karena dulu para sahabat dilarang untuk salat gara-gara mereka enggak paham apa yang mereka baca sebab mabuk. Kita enggak perlu mabuk untuk tidak paham dengan apa yang kita baca. Itulah salat tanpa makna. Maka kita belajar bagaimana bisa menghadirkan hati ketika salat dengan belajar gimana cara khusyuk dalam salat. Selanjutnya kembali ke buku ya. Khusyuk itu ada 2. Ada khusyuk lahir dan ada khusyuk batin. Insya Allah sebentar lagi Pak, tinggal 18 menit ya. Sudah mulai khusyuk di belakang. Ada khusyuk lahir, ada khusyuk batin. Apa itu khusyuk lahir? Khusyuk lahir berarti khusyuk fisik. Khusyuk fisik. Nih khusyuk fisik artinya tenang dan diam fisiknya. Orang Indonesia pinter yang kayak gini Pak. Sehingga orang Indonesia kalau diajak untuk anteng, tenang ketika sholat, lebih bisa, lebih pinter daripada orang Timur Tengah. Banyak bukti ya, teman-teman yang sudah haji atau umroh. Orang sana ketika sholat gimana Pak? Kadang mainan gutro, tutup kepala, kadang mainan jenggot, kadang HP-nya dilihat dimatikan. Sampai ketika dia mau ada orang yang nelpon, tidak langsung dimatikan, dilihat dulu baru dimatikan. Jadi sempat melihat dulu baru dimatikan. Tapi kalau orang Indonesia telepon bunyi, diamin aja. Kenapa diamin aja? Saya nggak boleh bergerak dalam sholat. Baik, itulah khusyuk fisik. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an, wa qumu lillahi qanitin. Lakukanlah salat untuk Allah dalam kondisi diam. Sebelum ayat ini diturunkan, dulu para sahabat ketika salat sambil ngobrol, bicara, banyak gerak. Sehingga lagi salat tapi mereka ngobrol dengan samping kanan kirinya. Sampai dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin. Dan salatlah menghadap Allah dalam keadaan kau diam. Sejak saat itu semuanya tenang ketika salat. Karena itu orang yang tidak tenang batinnya atau tidak tenang badannya ketika salat, maka
sejatinya dia diganggu oleh setan, disebut oleh Nabi SAW sebagai ikhtilasun yahtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Dia dicuri, dicolek setannya, dicolek salatnya oleh setan. Dia dicolek salatnya oleh setan. Misalnya, saat orang itu salat sambil tolah-toleh, Rasulullah SAW mengatakan, ketika ditanya, anil tifatir rajuli fi shalah, mengenai orang yang salat tapi tolah-toleh ketika salat. Kata beliau, innama huwa ikhtilasun yahtalisu syaitan min salatil abdi. Itu adalah colekan, curian yang dilakukan oleh setan terhadap salat hamba. Karena dia banyak bergerak. Sekali lagi alhamdulillah kalau orang Indonesia di bagian ini mereka sudah berhasil. Tidak mudah tolah-toleh, tidak mudah bergerak ketika dia salat. Bahkan mohon maaf ya, Anda mungkin pernah punya pemahaman kalau dalam salat gerak 3 kali hukumnya batal. Maka maksimal gerak itu 2 kali. Saya diajari seperti itu waktu saya SD. Sehingga kamu kalau mau menggaruk kepala maksimal 2 kali. Garuk, garuk, sudah. Kalau garuk, garuk, garuk batal. Maksimal garuk sama garuk. Karena kita diajarkan sholat tidak boleh banyak gerak. Gerak 3 kali batal. Dan ini pemahaman yang kurang tepat. Sekarang kita buat rincian ya. Gerakan dalam sholat yang bukan bagian dari sholat. Gerakan dalam sholat yang bukan bagian dari sholat. Kalau bagian dari sholat seperti ruku, sujud, isyarat tangan, angkat tangan, sedekap dan seterusnya, ini jelas ditekankan, ada yang sifatnya rukun, ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya anjuran. Bagaimana dengan gerakan dalam sholat yang bukan bagian dari sholat? Ada 3. Di situ ada 3. Pertama, gerakan yang disyariatkan. Gerakan yang disyariatkan. Karena pengaruh bacaan. Contoh sujud tilawah. Sujud tilawah ini di luar sholat. Tapi ketika Anda membaca ayat sajdah, maka disyariatkan untuk sujud tilawah. Baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Sehingga dalam kondisi ini kita disyariatkan untuk sujud tilawah. Yang kedua, gerakan yang tidak ada hubungannya dengan sholat, yang tidak ada hubungan dengan sholat, tapi menyempurnakan, tapi bisa menyempurnakan ibadah sholat. Contohnya Pak, contoh merapat shaf, lalu nutup celah shaf, nutup celah shaf. Sehingga saat sebelah kanan atau kiri Anda pergi, maka kita geser ke kanan atau ke kiri. Anda bergerak maju. Ini semuanya gerakan apa? Di luar salat, tapi dia menyempurnakan salat. Baik. Contoh yang lain, menghalau orang yang lewat. Nabi SAW melarang kita atau memerintahkan agar kita tidak membiarkan orang yang lewat di depan kita sholat. Sehingga kalau ada yang lewat, halangi dia. Kalau dia tetap maksa, falyuqatilhu, dorong dia dengan kuat. Fa inna ma'ahul qarin, karena dia sedang ditempeli sama setan. Fa inna ma'ahu qarin, dia sedang bersama dengan qarin. Sehingga kalau dia tetap maksa untuk
lewat ya kita tahan. Baik, ini semuanya gerakan yang sifatnya menyempurnakan salat. Maka Bapak Ibu, bergerak dalam kondisi ini akan menambah pahala. Sampai Nabi SAW memberikan janji untuk orang yang menutup shaf. Man wasala saffan wasalahullah, wa man qata'a saffan qata'ahullah. Siapa yang nyambung shaf akan disambung oleh Allah. Siapa yang mutus shaf akan diputus oleh Allah. Nyambung shaf itu gimana Pak? Geser kanan, geser kiri, maju, merapat. Itulah nyambung shaf. Makanya mohon untuk tidak secara sengaja melakukan sesuatu yang membuat Anda itu susah geser. Contohnya apa Pak? Bawa sajadah. Badannya kecil, sajadahnya lebar. Masya Allah, ngangkang. Akhirnya membuang banyak space. Saat orang lain mau geser, nginjak sajadah dia nggak terima. Masih banyak orang seperti itu. Padahal di masjid sudah ada karpet, sudah ada sajadah. Ada juga yang bawa sajadah kecil, taruh di depan. Sudah? Saat taruh di depan, terlanjur sudah dia taruh. Begitu diajak geser, nggak mau karena sajadahnya ada di situ. Akhirnya orang jadi bingung. Dia mungkin keberatan untuk nunduk geser sajadahnya. Ini kan dia sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan dia sendiri malah terganggu dalam sholatnya. Jadinya memutus shaf, tidak merapat dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, gerakan yang tidak ada hubungan dengan sholat tapi dibutuhkan karena faktor tertentu. Contoh misalnya garuk-garuk ya. Contoh garuk-garuk. Terus apa lagi Pak? Gendong anak. Ya. Kemudian apa lagi? Matikan HP karena dia bunyi dan seterusnya. Nah, untuk gerakan seperti ini para ulama mensyaratkan ada tiga syarat. Apa saja? Satu, tidak terlalu sering. Yang kedua, tidak berturut-turut. Yang ketiga, harus ada kebutuhan. Kalau terlalu sering, berturut-turut, tidak ada kebutuhan, batal. Ya. Terlalu sering, berturut-turut, tidak ada kebutuhan. Ya. Ini berarti kamu banyak bergerak dalam sholat, bisa menyebabkan sholatmu batal. Tapi kalau terlalu sering, berturut-turut, namun ada kebutuhan, sholatnya tidak batal. Nabi SAW pernah gendong cucu beliau. Siapa nama cucu beliau yang digendong Nabi SAW ketika sholat? Ada yang tahu? Namanya siapa? Angkat tangan dulu, angkat tangan. Siapa nama cucu Nabi SAW yang beliau gendong saat sholat? Angkat tangan. Husain, bukan Husain. Ada lagi? Hasan, bukan juga. Silakan googling dulu Pak, tak ngopi sih. Alhamdulillah. Ada yang tahu? Siapa? Umamah. Siapa? Umamah. Putrinya siapa? Zainab bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari putri pertama, namanya Zainab. Umamah digendong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umamah bayi. Sehingga saat beliau rukuk dan sujud ditaruh. Ketika beliau berdiri digendong lagi. Terus seperti itu. Berarti kan gerakannya sering,
berturut-turut tapi ada kebutuhan gendong cucu. Maka yang seperti ini menjadi contoh, sehingga ibu-ibu ketika punya masalah anaknya nangis kalau nggak digendong, bisa tiru ketika Nabi SAW gendong cucu beliau. Baik, selanjutnya di sana ada khusyuk batin. Apa itu khusyuk batin? Khusyuk batin berarti fokus memikirkan isi sholat. Memikirkan isi sholat artinya dia merenungkan apa yang dilakukan dalam sholat. Isi sholat itu apa sih Pak? Bapak lihat, isi sholat itu apa Pak? Isi sholat. Isi sholat ada dua. Satu, gerakan. Yang kedua, bacaan. Kalau bicara memikirkan isi sholat berarti memikirkan gerakan. Apa yang dimaksud memikirkan gerakan? Memikirkan gerakan ada dua. Yang pertama adalah memikirkan bagaimana cara bergerak yang sesuai sunnah. Bagaimana cara bergerak yang sesuai sunnah. Sehingga gimana caranya takbiratul ihram yang sesuai sunnah, angkat tangan yang sesuai sunnah, bersedekap yang sesuai sunnah, cara ruku, sujud dan seterusnya. Dan kunci dari ini adalah mengenal sunnah Nabi SAW. Seperti apa sih yang diajarkan Nabi SAW ketika sholat? Pengaruhnya nanti pada keinginan Anda untuk menyesuaikan. Misalnya ya, Bapak pertama kali ngerti dan di buku tafsir sholat saya sebutkan dengan berdasarkan dalil, detail untuk masing-masing cara gerakan. Gimana sih Pak cara bergerak ketika mengangkat tangan saat takbiratul ihram? Beliau mengangkat tangan kadang setinggi pundak, kadang setinggi telinga. Tangannya dibuka, bukan ditutup, bukan ditekuk jarinya, menghadap ke arah kiblat, bukan hadap-hadapan seperti ini ya. Karena ada sebagian orang ketika dia takbiratul ihram tangannya berhadapan-hadapan seperti ini. Allahu Akbar. Tangannya menghadap ke arah kiblat, bukan ke arah atas. Allah. Dan banyak sekali praktek di mana orang mengangkat tangan ketika sholat yang tidak sesuai sunnah, nanggung karena tidak paham tentang bagaimana caranya. Dan mohon maaf ya, dominan gerakan kita ketika sholat adalah otomatis. Kenapa gerakan otomatis Pak? Karena sudah hafal. Saking seringnya seperti itu, akhirnya gerakan kita terkesan otomatis. Allah, gini Pak. Yang benar gimana? Angkat tangan sejajar dengan pundak atau telinga, kemudian menghadap ke arah kiblat, ke depan telapak tangannya, bukan berhadapan-hadapan apalagi menghadap ke bawah. Setelah Anda mengenali sunnah itu, nanti akan ada semangat untuk mengamalkan. Itulah satu poin khusyuk dalam salat. Yang kedua adalah memikirkan renungan makna gerakan. Renungan apa yang bisa kita hadirkan? Menghadirkan renungan makna gerakan. Renungan apa yang bisa kita hadirkan saat kita melakukan gerakan-gerakan itu. Sehingga saat Anda berdiri, renungan apa yang Bapak bisa hadirkan ketika berdiri. Saat Bapak ruku, renungan apa yang bisa Bapak hadirkan ketika ruku. Itulah bentuk memikirkan, merenungkan isi dari sholat. Dan di buku tafsir sholat kami sediakan bab khusus tentang itu. Anda bisa buka ya. Di sini ada merenungkan makna gerakan dalam sholat. Di sini ada penjelasan merenungkan bagaimana cara melakukan gerakan sesuai sunnah. Yang kedua, merenungkan makna dari setiap gerakan yang dilakukan.
hikmah dan makna berdiri. Saat kita berdiri, apa yang perlu kita renungkan? Saat kita mengangkat tangan pada waktu takbiratul ihram, apa yang kita renungkan? Saat sedekap, ketika ruku, ketika sujud, dan seterusnya. Nah, ketika sholat dihadirkan dengan renungan-renungan seperti ini, maka berarti Anda sedang fokus dengan sholat yang Anda kerjakan. Udah? Itulah bentuk merenungkan makna gerakan dalam sholat. Selanjutnya, kita beralih yang kedua. Isi sholat yang kedua adalah bacaan. Isi sholat yang kedua adalah bacaan. Dan merenungkan atau memikirkan bacaan dalam sholat itu ada dua juga. Yang pertama adalah memilih bacaan yang sesuai sunnah. Sehingga misalnya ketika Bapak menghafal satu doa iftitah tertentu, lalu Bapak selesai takbiratul ihram, teringat dengan doa iftitah yang sudah dibaca, maka Anda akan berpikir untuk memilih itu. Karena Anda sudah mendapatkan satu sunnah doa iftitah. Sebagaimana tadi ya yang gerakan. Yang kedua adalah tadabburi atau merenungkan. Merenungkan makna dari bacaan salat. Apa makna kalimat Allahu Akbar? Apa makna kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Renungan apa yang bisa kita hadirkan saat kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim dan demikian seterusnya. Nah, bagian ini yang paling sulit. Karena sholat itu pakai bahasa Arab. Sehingga kalau untuk bisa merenungkan maknanya harus nunggu bisa bahasa Arab. Lihat usia kok kayaknya nggak nyanda, Pak. Sudah 60 tahun, sudah sekian puluh tahun. Berarti untuk bisa khusyuk dalam sholat paham bahasa Arab dulu, Pak. Terlalu lama. Itulah yang kemudian melatar belakangi kami untuk ngumpulin doa-doa dan bacaan dalam sholat. Sekarang tafsirkan agar mereka cukup baca itu fokus di bagian apa yang dibutuhkan ketika sholat saja. Sehingga itu yang menjadi motivator bagi kami, trigger bagi kami untuk nulis buku tafsir sholat. Nah, nanti di buku ini Bapak akan menjumpai renungan Al-Fatihah, renungan ta'awud, renungan bacaan bismillah, doa ruku apa saja kami sebutkan, redaksi A, redaksi B, redaksi C, dalilnya apa, lalu tafsirnya. Subhana rabbiyal azim, apa makna subhana rabbiyal azim? Subuhun kuddusun rabbul malaikati warruh, apa makna subuhun kuddusun rabbul malaikati warruh? Jadi saat Bapak baca itu sambil teringat, oh maknanya kayak gini, maknanya kayak gini. Efeknya Pak, kalau ini dioptimalkan, nanti Bapak sholatnya tuh lama sekali. Itu efek pertama Pak. Sehingga saat Anda betul-betul mau mendalami bagaimana merenungkan itu, Bapak akan sholat dalam posisi lama Pak. Karena Anda akan mencoba untuk nitili satu-satu ya. Nitili itu bahasa Indonesianya apa ya? Untuk merenungkan satu kata per kata sesuai dengan apa yang Anda baca. Dan itu akan membuat sholat kita jadi semakin lama. Cuman disinilah hakikat dari bagaimana kita bisa menikmati sholat yang kita kerjakan. Sehingga kita sholat dengan betul-betul memikirkan isi sholat. Nah, kalau orang tidak memikirkan isi sholat, maka yang terjadi adalah ngobrol saat sholat. Ngobrol dengan siapa? Batinnya sendiri. Orang yang tidak khusyuk batin itu disebut manusia yang batinnya ngobrol. Ngobrol dengan dirinya sendiri. Saya ulang ya. Tidak khusyuk itu sama dengan ngobrol dengan dirinya sendiri. Karena lepas memikirkan yang lain. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, keutamaan orang yang wudu dengan sempurna lalu sholat dengan khusyuk. Beliau bersabda, man tawaddo'a wudu'i hadha, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat, la yuhaddithu fihi ma nafsah, dan dia tidak ngobrol dengan dirinya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi,
maka dosa-dosanya telah lalu akan diampuni. Padahal kita kalau sholat, Masya Allah, lagi sholat tapi menyusun rencana kegiatan. Habis ini mau ngapain, habis ini mau ngapain. Ya, gitu Pak ya. Bapak pernah nggak sholat sambil menyusun rencana kegiatan? Ada? Itu ngapain Pak? Anda ngobrol dengan diri Anda sendiri. Sehingga habis ini saya mau ini, habis ini mau ini. Seolah-olah dia adalah orang yang paling sibuk. Karena itu gangguan setan terhadap orang yang sholat adalah ngajak bicara batinnya. Setan akan membuat orang itu ngobrol dengan dirinya. Seperti yang disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda. Coba kita fokus dengan hadis ini dulu. Semuanya tenang ya. Fokus dengan hadis ini. Idza nudiya lis-salati adbara syaitanu lahu duratun. Apabila terdengar adzan dari masjid, maka setan menjauh dari masjid sambil mengeluarkan durat. Durat itu kentut yang bersuara. Tujuannya biar nggak dengar adzan. Maka jamaah, kalau bapak berada di dalam masjid, lalu terdengar adzan, jangan langsung meninggalkan masjid walaupun Anda mau wudu. Loh kenapa Pak? Niru setan. Karena setan itu seperti itu. Begitu terdengar adzan, langsung lari dari masjid. Biasanya ya, habis maghrib sampai isya bertahan di masjid. Adzan isya, batal, mau ke toilet. Begitu adzan, Anda langsung pergi. Ini tasyabbuh dengan setan. Niru setan. Jadi fikihnya sampai di situ. Lah terus gimana Pak? Tunggu dulu. Tunggu. Anda punya pilihan, pergi dulu sebelum adzan dikumandangkan, atau nunggu dulu sampai kira-kira adzan sudah berada di pertengahan, baru silahkan ke belakang. Agar tidak menyamai setan. Ada orang yang tiduran di masjid, begitu adzan ngilang. Mirip setan. Hatta la yasma'an nida, sampai dia tidak mendengarkan adzan. Fa idza qudiyan nida'u aqbala, begitu adzan sudah selesai, setan datang. Hatta idza thuwiba bis-shalah, sampai ketika dikumandangkan iqamah, adbara, setan pergi meninggalkan masjid. Hatta idza qudiyat tathwib, ketika iqamah sudah selesai, aqbala, dia datang lagi. Hatta yakhtura bainal mar'i wa nafsi, lalu dia ngajak bicara seseorang dengan jiwanya. Bagaimana setan ngajak bicara? Uzkur kada, uzkur kada, uzkur kada. Lima lam yakun yadhkur. Diingatkan, ayo ingat ini, ingat ini, ingat ini. Untuk sesuatu yang sebelumnya belum pernah dia ingat. Ingat ini, ingat ini, ingat. Sesuatu yang sebelumnya belum pernah dia ingat. Hatta yadhalla rajulu la yadri kam shalla, sampai orang itu enggak sadar berapa jumlah rakaat yang telah dia kerjakan. Masya Allah. Sehingga Bapak Ibu yang kami hormati, orang yang dia tidak fokus ketika salat, dia akan ngobrol dengan dirinya, melayang-layang hatinya, mungkin bisa jadi fisiknya fokus, diam, tenang dalam masjid, tapi batinnya ngilang. Walhamdulillahirabbil alamin. Cukup ya? Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Ini sesi 1, insya Allah nanti di bagian yang kedua dan ketiga akan ada beberapa materi yang lebih menarik lagi tentang masalah bagaimana khusyuk dalam salat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.